warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari STE Al-Ghazali Bulukumba, Prodi PAI semester 5 ruangan 2 Fakultas Tarbiyah. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah, yakni Psikologi Belajar, dengan dosen pengampu Ibu Sutra Aulia Darvin, SPD, MPD. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang yang masing-masing bertanggung jawab dalam memenuhi tugas ini dengan judul materi yakni pendekatan psikoanalisis. Baik, langsung saja kita simak video presentasi dari kelompok kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu alam sadar, alam prasadar, dan alam bawah sadar. Menurut Freud, alam sadar adalah apa yang Anda sadari pada saat-saat tertentu, penginderaan langsung, ingatan, pemikiran, fantasi, perasaan yang Anda miliki. Terkait erat dengan alam sadar, ini adalah apa yang dinamakan Freud dengan alam prasadar, yaitu apa yang kita sebut saat ini dengan genangan yang sudah tersedia. Genangan yang sudah tersedia yaitu segala sesuatu yang dengan mudah dapat dipanggil ke alam sadar. Kenangan-kenangan yang walaupun tidak ada ingat waktu berpikir, tapi dapat dengan mudah dipanggil lagi. Tidak ada masalah yang muncul dari dua lapisan ini. Namun, Freud mengatakan bahwa keduanya adalah bagian terkecil dari pikiran. Nah, yang ketiga yaitu adapun bagian terbesarnya yaitu adalah alam bawah sadar. Bagian ini mencakup segala sesuatu yang sangat sulit dibawa ke alam sadar, termasuk segala sesuatu yang memang asalnya alam bawah sadar. Seperti halnya yaitu nafsu dan insting kita, serta segala sesuatu yang masuk ke situ karena kita tidak mampu menjangkaunya, seperti kenangan atau emosi-emosi yang terkait dengan trauma. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua yang berjudul Teori Kepribadian Freud. Sigmund Freud mengemukakan teori kepribadian yang dikenal dengan Psychoanalytic Theory of Personality atau teori psikoanalisis. Sigmund Freud membagi kepribadian manusia menjadi 3 unsur, yakni id, superego, dan ego. Yang pertama, id merupakan unsur biologis yang ada pada manusia sejak lahir. Contoh id adalah insting, impuls, dan keinginan. Unsur id beroperasi pada daerah tidak sadar manusia yang mendorong kebutuhan fisiologi manusia seperti rasa lapar, haus, dan nafsu. Misalnya, ketika seseorang merasa lapar, maka terjadi dorongan mencari makanan untuk memenuhi rasa lapar tersebut. Yang kedua, superego. Unsur ini merupakan aspek psikologis manusia yang menggambarkan sifat untuk tunduk dan patuh terhadap norma sosial, etika, dan nilai-nilai masyarakat. Sama seperti unsur id, unsur superego juga bekerja pada daerah tidak sadar manusia. Superego merupakan kecenderungan sifat manusia yang selalu ingin berbuat baik sesuai dengan norma. Misalnya, ketika seseorang berbuat salah, maka secara tidak sadar akan muncul rasa bersalah dan malu. Disinilah unsur superego bekerja, menekan unsur id agar tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Yang ketiga, ego. Ego merupakan unsur yang bisa disadari dan dikontrol oleh manusia. Unsur ego berfungsi sebagai penengah antara id dan superego. Unsur ego merupakan penyeimbang antara apa yang ingin dipenuhi oleh id dan apa yang dituntut oleh superego agar sesuai dengan norma. Teori Freud membagi perkembangan kepribadian menjadi 3 tahap, yakni tahap infantil 0 sampai 5 tahun, tahap latent 5 sampai 12 tahun, dan tahap genital 12 tahun. Tahap infantil paling menentukan dalam membentuk kepribadian terbagi menjadi 3 fase, yakni fase oral, fase onal, fase felis. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu penerapan teori psikoanalisis. Psikoanalisis adalah cabang yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi, fungsi, dan perilaku psikologi manusia.
Psikologi memiliki 3 penerapan, yakni yang pertama, suatu metode penelitian dari pikiran. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Dan yang ketiga, suatu metode pengetahuan terhadap penyakit psikologi atau emosional.